Pengertian penelitian survei. Menurut Franke dan Wallen tahun 1993, penelitian survei merupakan penelitian dengan mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan melalui angket atau wawancara untuk mengembangkan berbagai aspek dalam suatu populasi. Karakteristik ilmiah penelitian survei. A. Logis. Keansan yang pertama penelitian survei adalah kelogisan. Penelitian survei dilaksanakan dengan menggunakan prosedur berpikir logis dalam arti rasional. Cara kerja yang tidak rasional tidak dapat dipakai dalam metode penelitian survei secara lebih spesifik. B. Deterministik. Sebagai konsekuensi cara berpikir logis tersebut, penelitian survei harus menentukan sistem atau kerangka berpikir terlebih dahulu dan membangun hipotesis untuk dibuktikan. Hipotesis tersebut bersifat eksplanatif terhadap variabel-variabel yang terkait. C. General. Penelitian survei yang notabene menggunakan sampel dalam penelitiannya tidak dimasukkan hanya untuk menjelaskan sampel dimaksudnya saja, melainkan untuk digeneralisasikan secara lebih luas sampai kepada cakupan populasinya. Bagian D. Parsimonius. Penelitian survei adalah penelitian yang hemat karena beberapa hal. Pertama, untuk meneliti populasi yang besar, seorang peneliti dapat menghemat energinya dengan cara pengambilan sampel. Kedua, untuk meneliti fenomen yang rumit dalam kehidupan, banyak unsur yang saling terkait satu sama lain. Bagian E. Spesifik. Penelitian survei disebut spesifik karena sebelumnya pengambilan data, sang peneliti harus menyusun definisi-definisi operasional terhadap variabel-variabel yang diteliti. Di samping itu, terkait data lapangan, instrumen-instrumen pengambilan data harus dijamin validitas. Akibatnya, data yang diperoleh juga dijamin valid. Tujuan penelitian survei. Penelitian survei menurut Soehartono diklasifikasikan mempunyai dua tujuan. Pertama, bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang sesuatu, dan kedua, tujuan untuk melakukan analisis. Pertama, survei dapat dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk memberikan gambaran tentang sesuatu. Desain penelitian survei. Desain penelitian merupakan konseptualisasi atau sebuah fenomen atau gejala sosial yang akan diturunkan menjadi variabel-variabel peneliti sampai ke tingkat indikator. Jika digambarkan secara sistematis, maka desain penelitian survei harus menurut pada langkah-langkah penelitian survei. Langkah-langkah penelitian survei. Yang pertama, merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan dan kegunaan. Langkah pertama dalam pelaksanaan penelitian survei adalah merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum berisi rumusan tentang apa yang ingin dicapai dengan peneliti ini, sedangkan tujuan khusus berisi rumusan tentang sasaran lebih spesifik yang ingin dicapai. Yang kedua, memilih sumber dan populasi target. Langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah memilih populasi target sesuai tujuan
penelitian yang ingin dicapai. Yang ketiga, pemilihan teknik dan perkembangan instrumen pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang objektif dan akurat, diperlukan instrumen yang valid untuk menghimpun data yang benar-benar ingin dihimpun. Instrumen yang memiliki validitas yang tinggi tidak akan memberikan penafsiran lain kecuali hanya sesuai jawaban atau informasi yang diinginkan. Yang keempat, petunjuk pengisian angka. Petunjuk pengisian angka sangat penting di dalam pelaksanaan survei karena umumnya pengisian instrumen dilakukan tanpa kehadiran peneliti. Yang kelima, penentuan sampel. Penarikan sampel sangat penting dalam penelitian survei karena sampel harus mewakili populasi baik dalam segi jumlah maupun dari segi karakteristik sampel yang diambil berdasarkan serata atau klaster. Yang keenam, pembuatan alamat atau pemilih dan responden. Pengumpulan data yang menggunakan jasa pos, maka alamat responden dan peneliti sangat memegang peranan penting. Oleh karena itu, buatlah alamat yang jelas. Gunakan alat yang mudah dijangkau oleh petugas pos. Yang ketujuh, uji coba angka. Uji coba angka diperlukan agar menghindari pengertian ganda dan kesalahan dalam pengisian angka. Uji coba dilakukan pada kelompok sampel yang bukan menjadi target agar terjaga kerahasiaannya. Uji coba dapat dilakukan dalam dua bentuk. Yang pertama, melalui pos untuk menilai ketepatan pengisian dan melihat beberapa persen yang mengembalikan tepat waktu, terlambat dan tidak mengembalikan sama sekali. Yang kedua, penyampaian langsung memberikan masukan tentang kejelasan petunjuk dan kejelasan pertanyaan yang terkadang lama juga waktunya. Yang kedelapan, pengambilan angka wajar atau kurang. Pelaksanaan survei melalui pos terkadang responden jawabnya tidak lengkap dan sebagainya. Tidak mengembalikan jika yang kembali dan terjawab dengan lengkap mencapai 70%, cukup baik dan wajar. Tetapi kalau di bawah 7% dianggap kurang berhasil, sehingga perlu ditambahkan agar memenuhi korup dan akurat. Yang kesembilan, tindak lanjut jika angka yang dikembalikan dengan jawaban yang lengkap di bawah 70%, maka harus dilakukan tidak lanjut. Kegiatan tidak lanjut dilakukan setelah berselang 1 atau 2 minggu dari batas pengambilan angka. Instrumen penelitian survei. Instrumen merupakan salah satu hal yang bisa dilepaskan dari sebuah penelitian. Instrumen memiliki peranan penting dalam penelitian sebagai alat pengumpulan data. Adapun yang menjadi instrumen penelitian survei dapat dilihat pada bagian di bawah ini. Yang pertama, kuesioner. Yang kedua, mengkonstruksi kuesioner. Langkah-langkah mempersiapkan responden, jenis kuesioner, skala, alat, dan tes. Analisis data dalam penelitian survei. Metode pengumpulan data merupakan hal utama yang akan diproses dan dianalisis dalam penelitian survei. Menurut Jogianto tahun 2014, terdapat beberapa macam-macam teknik pengumpulan data. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mile survey merupakan salah satu metode pengumpulan data yang cukup praktis karena peneliti hanya perlu mengirimkan kuesioner
kepada responden melalui email. Peneliti tentunya harus memilih responden yang mampu mengoperasikan internet dengan cakupan jaringan yang cukup luas. Kedua, wawancara pribadi merupakan teknik yang melibatkan peneliti secara langsung terjun ke lapangan. Peneliti melakukan wawancara secara langsung menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, internet interview. Di zaman yang serba digital ini, hampir setiap orang mampu mengakses internet. Kini survei semakin populer melalui media internet. Biasanya kuesioner berbentuk link form yang mampu mengakses oleh siapa saja. Yang keempat, fokus group discussion yang lebih terkenal dengan singkatannya VGED merupakan salah satu metode riset kualitatif yang paling terkenal. Selain teknik wawancara, VGD adalah diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal dan santai. Unsur penelitian. Yang pertama, konsep menganalisasikan fenomen. Yang kedua, proposisi adalah hubungan yang logis antara dua konsep. Yang ketiga, teori adalah unsur yang paling besar peranannya dalam penelitian karena dia memiliki unsur ini. Yang keempat, variabel agar konsep dapat diteliti secara empiris maka harus dioperasionalkan dengan mengubah menjadi variabel yang berarti mempunyai. Yang kelima, hipotesis merupakan instrumen kerja dan edukasi oleh teori atau populasi. Hipotesis ini lebih spesifik sehingga lebih siap diuji secara empiris. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan data dan karakteristik populasi antara fenomen yang diteliti. Penelitian observasional deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomen tanpa berusaha menganalisis mengapa fenomen itu terjadi. Beberapa langkah yang dilalui dalam penelitian deskriptif yaitu: yang pertama, pilih masalah yang akan diteliti. Yang kedua, merumuskan dan membatasi masalah studi pendahuluan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis tidak perlu. Yang keempat, merumuskan dan memilih teknik pengumpulan data. Yang kelima, tentukan kriteria untuk klasifikasi data. Yang keenam, tentukan alat pengumpulan data. Yang ketujuh, pengelolaan data. Yang kedelapan, menarik kesimpulan. Jenis-jenis penelitian deskriptif. Yang pertama, studi kasus seri adalah jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan karakteristik menarik dari sekelompok kasus. Yang kedua, studi evaluasi adalah jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menilai suatu program yang sedang dilaksanakan. Yang ketiga, studi kasus adalah penelitian yang dilakukan untuk mengkaji suatu masalah melalui suatu kasus yang terdiri dari satu kesatuan, biasanya kasus luar biasa. Yang keempat, studi banding adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan persamaan atau perbedaan sebagai fenomen untuk menentukan faktor atau situasi apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa tertentu. Yang kelima, survei pengelolaan data dalam penelitian deskriptif meliputi pengukuran tendensi sentral. Kecenderungan sentral adalah kecenderungan untuk memuaskan atau mengelompokkan data. Soal yang pertama, seorang peneliti melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan di Puskesmas X menggunakan skala sangat tidak puas, netral, puas, sangat puas. Jenis penelitian yang digunakan dalam kasus ini adalah A. Studi kasus, B. Survei deskriptif, C. Eksperimental, D. Core prospektif. Jawabannya B. Pembahasan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan data dan karakteristik populasi atau fenomen yang diteliti. Yang kedua, seorang peneliti ini mengetahui rata-rata waktu yang dihabiskan mahasiswa untuk belajar setiap hari. Data yang dikumpulkan berupa jumlah jam belajar per hari. Ukuran statistik yang paling sesuainya adalah A. Modus, B. Media, C. Mean, D. Distribusi frekuensi. Jawabannya C. Pembahasan. Mean adalah nilai rata-rata sebesar data. Mean dapat ditemukan dengan nilai total dibagi dengan jumlah nilai A.
Baik, perkenalkan nama saya Syarfinanti telah manual NIM 10.20.22.016. Baik, di sini kita masuk pada penelitian cross-sectional dan kualitatif dan penggunaan uji statistik yang sesuai analisis bivariat. Cross-sectional merupakan jenis desain penelitian yang terutama digunakan untuk menentukan prevalen, di mana prevalensi sama dengan jumlah kasus dalam suatu populasi pada titik waktu tertentu, di mana semua pengukuran pada setiap orang dilakukan pada satu titik waktu. Oleh karena itulah, studi cross-sectional juga digunakan untuk menyimpulkan penyebab. Langkah-langkah dalam studi cross-sectional adalah dengan merumuskan pertanyaan penelitian dengan hipotesis, mengidentifikasi variabel penelitian, menetapkan subjek penelitian, melaksanakan pengukuran, dan menganalisis data. Penelitian cross-sectional dikutip dari Sudimo Supartin tahun 2014. Cross-sectional adalah suatu penelitian di mana variabel independen atau faktor penyebab atau faktor risiko dan variabel dependen atau faktor akibat atau faktor efek dikumpulkan pada saat bersama. Dalam penelitian cross-sectional, peneliti melakukan observasi atau pengukuran variabel pada satu saat tertentu, yang artinya bahwa tiap subjek hanyalah diobservasi satu kali saja dan pengukuran variabel subjek dilakukan pada saat pemeriksaan. Langkah-langkah penelitian cross-sectional yang pertama mengidentifikasi variabel-variabel penelitian serta mengidentifikasi variabel independen atau faktor risiko dan variabel dependen efek. Yang kedua, menentukan subjek penelitian atau populasi dan sampel. Yang ketiga, melaksanakan observasi atau pengukuran variabel-variabel merupakan faktor risiko dan efek sekaligus berdasarkan keadaan variabel pada saat itu pengumpulan data. Yang keempat, melakukan analisis korelasi dengan cara membandingkan proporsi antara kelompok-kelompok hasil observasi atau pengukurannya. Langkah-langkah penelitian survei. Yang pertama, merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesis. Yang kedua, mengidentifikasi variabel penelitian. Yang ketiga, menetapkan subjek penelitian. Yang keempat, melaksanakan pengukuran. Yang kelima, menganalisis data. Kelebihan cross-sectional. Yang pertama, memungkinkan penggunaan populasi dari masyarakat umum, tidak hanya para pasien yang mencari pengobatan hingga generalisasinya cukup memadai. Yang kedua, relatif murah dan hasilnya cepat diperoleh. Yang ketiga, dapat dipakai untuk meneliti banyak variabel sekaligus. Yang keempat, dapat menggambarkan populasi penelitian. Kekurangan cross-sectional. Yang pertama, dibutuhkan jumlah subjek yang cukup banyak, terutama bila variabel yang dipelajari banyak. Yang kedua, tidak menggambarkan perjalanan penyakit, insiden maupun prognosis. Yang ketiga, tidak praktis untuk meneliti kasus yang sangat jarang. Ciri-ciri penelitian cross-sectional. Yang pertama, pengumpulan data dilakukan pada suatu saat atau satu periode tertentu dan pengamatan subjek studi hanya dilakukan satu kali dalam satu penelitian. Yang kedua, perhitungan perkiraan besarnya sampel tanpa memperhatikan kelompok yang terpajak atau tidak. Yang ketiga, pengumpulan data dapat diarahkan sesuai dengan kriteria subjek studi, misalnya hubungan antara several of pada perokok, bekas perokok dan bukan perokok. Yang keempat, tidak terdapat kelompok kontrol dan tidak terdapat hipotesis spesifik. Yang kelima, hubungan sebab akibat hanya berupa perkiraan yang dapat digunakan sebagai hipotesis dalam penelitian analitik atau eksperimental. Karakteristik studi cross-sectional. Yang pertama, peneliti dapat melakukan studi cross-sectional dengan set variabel yang sama selama periode tertentu.
Yang kedua, peneliti serupa mungkin melihat variabel minat yang sama, tetapi setiap peneliti mengamati serangkai subjek baru. Yang ketiga, analisis cross-sectional menilai topik selama satu contoh dengan titik awal dan titik akhir yang ditentukan. Tidak seperti studi longitudinal dan variabel dapat berubah selama penelitian ekstensif. Jenis-jenis instrumen kualitatif. Berikut beberapa jenis instrumen penelitian kualitatif yang umum digunakan. Yang pertama, wawancara mendalam. Yang kedua, focus group discussion atau VGD. Yang ketiga, observasi partisipan. Yang keempat, observasi non-partisipan. Yang kelima, dokumen. Yang keenam, triangulasi. Satu, seorang mahasiswa sedang melakukan penelitian tentang perbandingan kadar HB antara remaja putri di pedesaan dan di perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata kadar HB remaja putri di pedesaan yaitu 10 mg, sedangkan di perkotaan 12,2 gram. Desain penelitian apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. B. Cross-sectional. C. Eksperimental. D. Case control. Jawabannya B. Pembahasan cross-sectional merupakan desain penelitian yang mempelajari risiko dan efek dengan cara observasi, dan tujuannya yaitu untuk mengumpulkan data secara bersama atau satu waktu. Soal yang ketiga. Menurut data dari Puskesmas X, bahwa cakupan asli eksklusif hanya mencapai 42%, sementara target cakupan adalah 82%. Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat bermaksud melakukan penelitian untuk mengungkapkan penyebab masalah tersebut. Dalam pelaksanaannya, instrumen penelitian yang digunakan adalah para mahasiswa itu sendiri dengan menggunakan gelombang wawancara, dan pelaksanaan dilakukan fokus grup discussion, VGD, dan wawancara mendalam. Jenis penelitian yang digunakan para mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat adalah A. Kuantitatif, B. Survei, C. Case control, D. Eksperimen. Jawabannya A. Pembahasan. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk eksplorasi isu, pemahaman fenomen, dan pencarian jawaban pertanyaan. Yang kedua, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam kejadian penyakit jantung koroner berdasarkan data rekam medis. Data yang dikumpul bersifat kategori laki-laki dan perempuan. Uji statistika univarial yang paling sesuai untuk menganalisis data ini adalah A. Uji Chi-square, B. Uji T independen, C. Uji regresi logistik, D. Uji ANOVA. Jawabannya A. Pembahasan. Chi-square adalah teknik statistik yang dapat digunakan peneliti untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan frekuensi observasi antara dua kelompok sampel atau lebih.